Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi dengan guru ya. Oke, hari ini harus semangat walaupun lagi situasi corona kayak ini, kita harus tetap semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, dan semangat untuk kegiatan sehari-hari. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Oke? Oke. Untuk memasuki pelajaran yang selanjutnya, kita harus berdoa dulu untuk mengawali pagi hari ini. Oke, siapa yang berani pimpin doa di depan? Oke, Azam pasti berani. Silahkan maju dan pimpin doa bersama teman-teman ya. Oke, doa dimulai. Selesai. Oke, pada hari ini kita belajar mapel bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki tema yang kelima, yaitu apa? Oh, siapa yang nggak baca tadi malam? Lu pasti nggak tahu hari ini belajar apa. Ayo yang tahu angkat tangan, kita belajar apa hari ini? Apa? Oh iya, menyebutkan tokoh cerita. Oke, nanti kita langsung bahas ya di setelah ini apa itu penokohan, apa itu unsur intrinsik, apa itu latar. Nanti kita bahas tuntas setelah ini. Oke? Dan jangan lupa tetap semangat absen di e-learning, oke? Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya ya, siapa di sini yang suka sekali membaca buku cerita? Angkat tangan. Waduh, ternyata banyak juga ya yang suka membaca. Lalu siapa yang di sini sering sekali diceritain atau didongengin sama orang tuanya sebelum tidur? Ayo, angkat tangan. Waduh, ternyata banyak juga ya. Oke anak-anak, di dalam cerita yang sering kalian tonton, yang sering kalian baca, atau yang sering kalian dengarkan, itu di dalamnya terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa sih? Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur atau segala hal yang membangun suatu cerita. Ayo, semalam udah belajar apa belum? Mbak Cynthia sudah? Ayo coba, unsur intrinsik itu apa saja? Ya, benar. Di dalam unsur intrinsik itu ada tema, ada tokoh, ada watak atau penokohan, ada alur, ada latar atau setting, dan ada amanat. Oke, sampai sini paham? Oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari apa ya? Kita mulai dari tema ya. Tema itu adalah ide pokok atau akar dari suatu cerita. Lalu yang kedua, tokoh. Tokoh itu pelaku dari suatu cerita. Nah, di dalam tokoh itu terbagi menjadi dua, pelaku utama atau tokoh utama dan tokoh pembantu atau pemeran pembantu. Lalu yang ketiga itu apa tadi? Benar, watak atau penokohan. Di dalam suatu cerita itu watak biasanya ada bermacam-macam ya. Ada yang protagonis, ada yang antagonis, terus ada yang apa lagi? Yang protagonis itu yang baik, kalau yang antagonis itu yang jahat. Oke? Lalu yang berapa tadi? 4 ya? 4, alur. Alur itu maju mundurnya alur itu jalannya cerita. Kayak contohnya apa ya?
Kayak ada alur maju, ada alur mundur atau flashback, ada yang alur campuran, maju mundur atau mundur maju. Lalu ada latar atau setting. Nah, latar atau setting itu meliputi suasana, waktu, dan keterangan. Keterangan apa saja? Bisa keterangan tempat, keterangan apa lagi ya? Pokoknya banyak. Lalu yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu apa? Masa nggak tahu? Oke. Amanat itu sesuatu yang bisa kita ambil atau hikmah atau pesan dari suatu cerita. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, alhamdulillah kalau gak ada yang ditanyakan. Oke, setelah ini Bu Guru mau menampilkan suatu video kartun yang berjudul Semut dan Belalang. Nah, nanti tugasnya anak-anak mencari unsur intrinsiknya ya. Oke, selamat menonton. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Oke, anak-anak ibu yang pintar-pintar, tadi ibu sudah menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Kemudian ibu tadi menyuruh kalian semua menyimak video tentang belalang dan semut. Sekarang ibu mau tanya tentang masalah unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Tadi ada apa saja? Ya, ada tokoh, kemudian
Ya, sifat atau penokohan. Kemudian ada alur. Iya, betul sekali. Kemudian ada latar dan amanah. Ya, sekarang ibu mau tanya satu persatu sama kalian. Untuk tokoh, kira-kira siapa saja yang berperan dalam cerita Belalang dan Semut? Ayo, yang tahu angkat tangan. Oh, semuanya angkat tangan. Iya, betul sekali. Ada tokoh semut dan belalang. Kira-kira berapa jumlah tadi di dalam cerita Belalang dan Semut? Tokohnya ada berapa? Ada 2. Ya, siapa saja bisa disebutkan? Belalang dan semut. Oke, pinter semuanya. Kemudian ibu mau tanya sifat atau penokohan. Kira-kira semut memiliki sifat yang seperti apa? Rajin, kemudian semangat, kemudian baik. Baik dari mana? Oh iya, tadi membantu belalang yang lagi sakit karena di saat musim hujan belalang gak punya makan. Ya, betul. Kemudian yang kedua, belalang. Belalang sifatnya apa? Sifatnya bermalas-malasan. Kenapa dia malas-malasan? Oh, tadi sudah diceritakan ya. Dia bermalas-malasan karena pada saat semut semangat mencari makan, dia hanya bernyanyi dan bermain gitar di bawah pohon. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, ibu mau tanya masalah alur. Alurnya? Alur maju, betul. Kenapa kalian bisa menebak kalau itu alurnya maju? Betul sekali, karena tidak menceritakan masa lalu. Jadi ceritanya itu bertahap, dari malas-malasan terus akibat bermalas-malasan, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang ke selanjutnya, ibu sampai lupa. Selanjutnya latar. Latar ada 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Oke, kita bahas satu-satu. Latar tempat, kira-kira di mana tadi ceritanya? Di tengah hutan. Iya, betul sekali. Di tengah hutan. Kemudian yang kedua, ada latar waktu. Latar waktunya di saat musim kemarau. Iya, betul sekali. Yang terakhir, ada latar suasana. Latar suasana. Apa? Gimana suasananya? Senang. Kenapa senang? Karena semut semangat mencari makan. Iya, betul sekali. Oke, yang terakhir kita membicarakan masalah amanat. Kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita semut dan belalang? Ayo, angkat tangan semuanya. Yang tahu, angkat tangan. Oke, Mbak Cynthia lagi. Iya, apa kira-kira amanahnya? Tidak boleh bermalas-malasan karena merugikan diri sendiri. Kalau dalam cerita tadi kira-kira yang rugi siapa tadi? Belalang. Iya, karena malas. Apa kerugian dia? Saat hujan dia tidak punya makan. Iya, betul sekali. Jempol 2 untuk Mbak Cynthia. Oke, selanjutnya ada lagi amanah yang bisa kita ambil dari cerita semut dan belalang. Kita harus rajin, kemudian harus bersemangat. Baik, jempol 2 untuk kalian semua. Oke, ibu kira kalian sudah paham ya untuk masalah unsur intrinsik dalam cerita. Nanti jika kurang paham bisa langsung ditanyakan ke ibu. Oke, anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semuanya sudah paham ya apa yang dijelaskan tadi? Apa itu tokoh dan siapa saja tokoh yang ada di ceritanya tadi? Oke, semua sudah paham. Siapa sekarang yang udah gak sabar mau pulang, anak-anak? Wow, banyak sekali yang udah pengen pulang, udah mau pulang ya, nak ya? Oke,
Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah ya, semuanya bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Bu Guru hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, Nak.